Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Indriani dengan NIM 2020131014, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Teori-teori masuknya Islam. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Teori yang pertama yaitu teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1907 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pendagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang kedua yaitu teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Hogrenje, J.P. Genevel, W. Stehern, J.P. Moguti hingga Sucipto Warjo Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pendagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijrah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Yang ketiga yaitu teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'd bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Diyakini bahwa Isa memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo.
Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna, diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Yang keempat yaitu teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Abdul Rahman Misno dalam Receptentrok Solution Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Proses Islamisasi Islam. Islam disebarkan melalui perdagangan. Pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi, mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7 hingga 16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Pendapat serupa dikemukakan oleh Hasan Mu'arif Ambari yang membagi fase Islamisasi Indonesia menjadi 3, yaitu fase kehadiran para pedagang Muslim, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan fase pelembagaan Islam. Islamisasi melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu penyembuhan penyakit dan pengetahuan soal magis. Menurut Jadara Samita, asli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan dipercaya dan diterima. Islamisasi melalui kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan Sakatenan, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Islamisasi melalui perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Jalur perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Contohnya adalah perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Patah atau Raja pertama Demak. Masyarakat Islam mudah menerima Islam, alasannya Islam merupakan agama yang paling cepat berkembangnya di Indonesia. Meski bukan agama pertama yang masuk ke Nusantara, Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Ketika pengaruh Islam mulai masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16, para pemeluk Hindu dan Buddha serta kerajaan-kerajaan tidak menentangnya.
Penyebaran Islam dilakukan secara damai. Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan tentang kekerasan dalam penyebarannya di Nusantara. Terdapat beberapa cara yang menjadi sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, kesenian, perkawinan, dan pendidikan. Dengan cara yang damai ini, masyarakat pun dengan senang hati memeluknya meski tanpa dipaksa. Syarat masuk Islam mudah. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia sebab untuk menjadi umat Islam caranya sangat mudah, tidak perlu memakai upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Syaratnya hanyalah dengan mengucap kalimat syahadat. Jika seseorang telah bersyahadat, maka ia telah masuk Islam dan menjadi pemeluknya. Pelaksanaan ibadahnya sederhana. Selain syarat masuknya yang mudah, pelaksanaan ibadahnya pun sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya. Dengan demikian, setiap orang tidak merasa terbebani dalam menjalankan ibadah. Islam agama yang demokratis. Islam adalah agama yang demokratis karena tidak mengenal sistem kasta pada penganutnya. Dengan kata lain, kedudukan setiap orang sejajar atau sama rata. Ajaran Islam tidak memaksa. Ajaran Islam tidak memaksa, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Dengan toleransi yang dimiliki Islam dalam beragama, membuat orang semakin tertarik untuk memeluknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.